Project S TikTok dikatakan oleh Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Mas Duki bisa mengancam UMKM lokal. Ancaman terbesar dari Project S ini adalah TikTok dicurigai akan mengambil data dari produk UMKM yang populer, kemudian membuat produk tersebut di Tiongkok. Lalu produk tersebut akan dijual melalui TikTok dengan harga yang lebih rendah. Benarkah demikian? Lalu jika benar, apa yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM lokal? Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual peneliti Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Nailul Huda. Selamat pagi Mas Nailul. Selamat pagi Mas, selamat pagi semuanya. Ya Mas, ini TikTok ternyata ada kontroversi baru ya, terakhir sebelumnya juga terkait dengan bagaimana hubungan bilateral dengan Amerika dan Tiongkok sendiri. Nah, kalau di Indonesia pemerintah sepertinya was-was nih dengan Project S. Anda melihat sikap pemerintah ini berlebihan atau sebenarnya sesuatu yang memang harus diwaspadai Mas sehingga ada langkah khusus terkait dengan hal ini? Iya, jadi yang pertama pasti kita akan melihat bahwa TikTok ini kan bukan cuma media sosial gitu kan. Selama ini kan TikTok memang media sosial kan. Nah, tapi kita harus melihat TikTok ini bukan lagi media sosial, tapi dia juga ada fitur belanja online-nya. Nah, itu satu. Nah, terus kemudian kalau kita lihat sebenarnya ini kan TikTok ini kan mempunyai data yang memang sangat luas banget. Bayangkan penggunanya kan sangat besar sekali, lebih di Indonesia gitu. Nah, ketika data itu bisa dimanfaatkan ya sama TikTok itu untuk ya mungkin membuat produk-produk yang sama produk dengan UMKM kita gitu, itu tentu berbahaya gitu. Nah, karena memang apa yang disampaikan oleh Pak Teten itu ya merupakan langkah tegas sebenarnya bahwa ada Project S nih dari TikTok yang memang belum ada di Indonesia, tapi kita nggak tahu kedepannya apakah memang ada di Indonesia atau tidak gitu di TikTok Shop aplikasi lokal kita. Nah, kita sebenarnya ini harus melihat dari dua sisi Mas. Yang pertama adalah kita harus melihat TikTok ini harus disetarakan dengan e-commerce, ya kan? Itu dalam bentuk peraturan gitu. Nah, selama ini kan social commerce seperti TikTok ini kan belum diatur gitu, karena ini yang harus kita dorong sebenarnya. Yang kedua, memang kita harus melindungi data sebenarnya, data dari konsumen dan sebagainya yang itu mungkin bisa saja dimanfaatkan oleh TikTok gitu kan, ya mungkin untuk pengembangan produknya dan sebagainya. Tapi memang dalam hal ini kalau saya bisa bilang ya bahwa ya hal itu bisa terjadi juga gitu bahwa ada Project S di Indonesia gitu karena penggunanya sangat besar dan potensinya besar sekali Mas di Indonesia. Ya Mas Nailul, kalau kita bicara tadi pernyataan dari Menkop sendiri ada 21 juta UMKM lokal sudah bergabung dengan marketplace. Sebenarnya ini merupakan salah satu terobosan baik untuk melakukan transformasi digitalisasi dari UMKM lokal yang menggunakan konvensional market ya ataupun perdagangan yang memang masih jual beli yang standar mungkin melalui pameran, kemudian juga trading lokal. Tapi di satu sisi kita terkendala dari segi kualitas pastinya. Kemudian literasi digital. Tapi di satu sisi tadi Anda katakan TikTok juga sudah bertransformasi begitu cepat. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah bersikap mengenai kondisi ini Mas? Iya Mas. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ya barang yang dijual di e-commerce tuh banyakkan barang mana sih gitu kan. Kalau kita lihat dari data ya, itu semenjak ada booming e-commerce, impor dari barang konsumsi itu meningkat tajam. Artinya ini bisa jadi barang-barang yang dijual di e-commerce termasuk di TikTok ya, itu barang-barang diimpor gitu. Dan saya rasa ketika pemerintah menyebutkan bahwa ada banyak UMKM yang dia sudah terintegrasi dengan marketplace itu ataupun perdagangan online, saya rasa itu cuman ya dia lagi-lagi berdagang produk-produk impor ataupun dia cuman bergerak di bidang perdagangan gitu. Ini nggak apa-apa gitu, tapi alangkah lebih baiknya sebenarnya kalau kita lihat di sini kita mendorong produk-produk dalam negeri yang bisa dijual lebih banyak di e-commerce ataupun di social commerce. Nah, ini yang kita wanti-wanti sebenarnya Mas, ketika ada booming e-commerce, booming perdagangan online, itu yang dijual banyakkan barang-barang impor gitu. Dan pernyataan pemerintah pun tidak menafikan hal tersebut gitu, bahwa ada 90% lebih barang-barang yang dijual di perdagangan online, baik itu social commerce maupun e-commerce, merupakan barang-barang dari impor. Dan ini berbahaya sebenarnya.
Dan saya rasa proyek-proyek seperti TikTok Ads dan sebagainya gitu, itu akan semakin mempercepat masuknya barang-barang impor gitu. Dan kita rasa itu akan berbahaya bagi produsen lokal. Makanya memang kalau kita lihat di sini itu ada perlu perubahan di peraturan Permendak ya Mas ya, mengenai PPMSE gitu, atau perdagangan melalui sistem elektronik. Nah ini yang kita dorong bahwa social commerce itu masuk ke sana, kemudian kita juga harus mendorong produk-produk lokal yang harus diutamakan atau diberikan space lebih di e-commerce gitu. Misalkan kalau ada barang diskon tanggal cantik gitu kan, tanggal cantik itu kalau bisa yang diskon itu yang barang-barang dari lokal dan sebagainya, karena itu bisa memberikan insentif bagi masyarakat untuk membeli barang-barang lokal dan sekaligus itu meningkatkan peran dari UMKM atau produsen lokal kita untuk bisa bersaing di pasar online. Mas tadi digarisbawahi mengenai social commerce dan regulasinya, tetapi sembari menunggu ada regulasi baru ataupun ada revisi, sementara di satu sisi kebutuhan e-commerce kemudian juga digitalisasi di sektor UMKM adalah sebuah keniscayaan. Sembari menunggu itu, apa nih langkah yang paling strategis dari pemerintah maupun pelaku usaha, Mas? Iya, tentu yang paling utama saya sampaikan lagi Mas, kita perlu ada revisi ya Permendak mengenai perdagangan online ini, bahwa kita harus memberikan playing level of field yang sama ya. Jadi level playing field yang sama antara social commerce dan e-commerce gitu. Nah ini untuk memberikan insentif bagi masing-masing pemain gitu. Itu yang paling utama. Terus kemudian ketika ada revisi aturan, itu bisa memberikan keamanan dan ya kemudahan bagi UMKM untuk bisa masuk ke ya perdagangan online, baik e-commerce maupun social commerce. Terus kemudian dari sisi ya kita harus mendorong juga ya sebenarnya dari sisi penyedia platform, itu kan kita harus memang mendorong bahwa ya produk-produk lokal ini diberikan tempat yang atau diberikan diskon-diskon yang menurut saya itu layak diberikan kepada produk UMKM lokal kita. Kemudian ada juga kita dari sisi pemerintah, dari sisi distribusinya ya, kita harus bisa menurunkan ya biaya logistik. Ya biaya logistik ini kan juga salah satu PR ya Mas ya. Jadi kalau kita lihat biaya logistik untuk kirim dari Cina dan biaya logistik kirim dari Flores itu lebih mahal dari Flores gitu. Ini kan ya suatu yang ya miris juga gitu kan, ketika kita ngirim barang dari dalam negeri ternyata lebih mahal dibandingkan kita ngirim barang dari luar negeri gitu. Dan ini kita upayakan sebenarnya itu didorong bahwa biologistik dalam negeri kita lebih murah dibandingkan dengan yang dari luar gitu. Terus kemudian ya kita juga harus mendorong juga untuk pelaku UMKM kita agar meningkatkan dari sisi kualitas maupun kualitas produksinya. Karena jujur kalau kita lihat barang-barang yang dari luar ini kan sangat murah banget ya Mas. Dan masyarakat kita ini kan juga masih price oriented consumer gitu kan. Jadi memang mereka melihat harga ini menjadi salah satu faktor ketika mereka membeli gitu. Nah ketika harga ini bisa ditekan dari sisi produknya, kemudian dari sisi biaya logistiknya, kemudian juga ada diskon untuk di produk-produk lokal kita, tentu ini akan memberikan insentif bagi konsumen lokal ya, untuk membeli barang-barang UMKM, terutama barang-barang UMKM yang produksi lokal. Dan ini yang kita dorong sebenarnya. Jadi kita tidak menafikan bahwa barang yang dijual di perdagangan online, baik social commerce maupun e-commerce itu barang-barang impor, tapi kita juga dorong bahwa ya ini harusnya ada lebih banyak barang-barang produk lokal loh yang dijual di e-commerce maupun social commerce. Kita bicara mengenai TikTok ya, pengguna TikTok hingga April 2023 ini mencapai 113 juta. Dan tadi Anda katakan TikTok tidak lagi untuk entertainment tapi juga untuk e-commerce. Sebenarnya apa yang bisa kita adopsi dengan platform ini sehingga tadi ya bisa memberdayakan sektor UMKM di mana proyek digitalisasi, transformasi ini merupakan sebuah keniscayaan dan membantu roda perekonomian Indonesia juga dan memasarkan produk UMKM sendiri secara global, Mas. Ya, tentu TikTok ini kan unik Mas ya. Mereka kan punya, dan basisnya adalah mereka sosial media.
di mana itu adalah interaksi antara individu gitu kan. Dan interaksinya bisa apapun gitu kan. Dan sekarang memang interaksinya itu lebih berkembang kepada ya mereka mengiklankan barang, menjual barang dan sebagainya gitu. Nah, kita sebenarnya ingin TikTok ini juga bisa dimanfaatkan sebenarnya oleh ya produsen-produsen lokal gitu kan, di mana ya itu bisa untuk mengiklankan gitu kan produk-produknya, bahkan bukan produk ke konsumen dalam negeri aja gitu kan, tapi juga konsumen luar negeri gitu. Tapi memang di sini ya kita masih melihat TikTok ini kan belum cross border commerce ya, jadi dia masih dalam lingkup domestik dan sebagainya. Dan ini yang sebenarnya kita dorong juga bahwa ya TikTok harus bisa menyediakan space ya bagi produk-produk UMKM lokal kita gitu. Dan ini bisa didorong sebenarnya dari Permendak yang baru, bahwa itu harus ada unsur social commerce di Permendak itu. Karena kalau kita lihat aturannya kan sekarang kan cuma mengatur e-commerce secara rigid ya, ada pajak dan sebagainya gitu. Nah, kita dorong ya si TikTok Shop ini masuk ke sana juga gitu. Dan ini yang bisa, yang kalau kita lihat sebenarnya bisa menjadi pintu masuk bagi pengembangan produk-produk lokal kita agar bisa lebih dikenal di masyarakat domestik maupun masyarakat internasional. Dan ini yang kita dorong sih Mas sebenarnya. Baik, Mas Nailul, terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini. Semoga sosial media, platform apapun tuh tidak hanya sekedar untuk entertainment, tapi juga perlu ditingkatkan literasi digital bagi para pengguna, pengusaha UMKM, dan peran serta pemerintah. Salah satunya tadi merevisi kebijakan terkait dengan sosio e-commerce. Terima kasih untuk perbincangannya Mas pagi hari ini. Sama Mas.